Jadi memahami agama, memahami Al-Quran, dan memahami rahasia-rahasia daripada ibadah, salat, qiyamul lail, dan yang lain-lainnya, ini semuanya di tangan Allah SWT. Oleh karena itu, kalau kita perhatiin, manusia, walaupun namanya manusia, tapi dalam sisi ibadah sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Karena kembali kepada perbedaan ikhlas, perbedaan khusyuk, perbedaan ilmu. Dan kita tidak bisa menghukumkan seorang menjadi salih karena banyak amalan salihnya, dan juga kita belum bisa menentukan orang jahat karena banyak berlaku jahatnya. Apalagi kalau orang itu sudah menghadapi kematian, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita membahas kekurangannya, hanya kita bisa sebutkan kebaikannya. Kalau tidak mau menyebutkan kebaikannya, doakan saja. Karena bisa dengan satu amalan bisa membawa kita masuk surga, dan satu amalan bisa membawa kita masuk neraka. Dan sudah Rasulullah SAW menceritakan seorang wanita yang sudah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, orang wanita itu salihah, ahli ibadah, qiyam lail, puasa, Quran, dah pernah tinggalin majlis ta'lim, ilmu. Tapi punya satu masalah, tidak menjaga lidahnya dan menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya dan lidahnya. Bagaimana ya Rasulullah keadaannya ini? Apa jawab Rasul? Dia masuk neraka. Padahal dia ahli ibadah. Bapak Ibu, kalau anda mendengar sebuah hadis ini, bisa menjadi ancaman berat bagi kita semua. Tapi jangan anda salah faham, kalau Rasul menyebutkan seorang masuk neraka bukan berarti kekal. Karena tetap kebaikan itu terhitung, karena Allah Maha Adil. Cuman coba lihat sejauh mana buruknya ucapan lidah ini, yang bisa dengan ucapan biasa, atau kita menghitungkan biasa, tapi dengan ucapan satu bisa membawa kita masuk neraka 70 tahun. Ini baru satu kata. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah. Wa rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan tahwi bihi fin nari 70 kharifa. Berumpamaan seorang yang mengucapkan satu kata tanpa disadari, dan kata itu dia mendapatkan murka Allah, masuk neraka 70 tahun. Bagaimana kalau ribuan kata? Oleh karena itu, orang salih yang sudah menerti ini, dia sangat mengutamakan diam daripada bicara. Karena berbicara jelas-jelas ke neraka. Udah, kita sudah sama-sama belajar, lebih baik mencegah daripada berobat. Seorang wanita yang Rasulullah SAW menceritakan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mengerti cerita itu. Seorang wanita ahli ibadah, tapi masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara si ekor kucing. Gara-gara kucingnya aja masuk. Kok bisa gara-gara binatang masuk neraka? Apalagi kalau gara-gara manusia. Gara-gara binatang aja bisa masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Dia menahan kucing itu, tidak dilepasin, mencari makan sendiri, dan tidak memberikan makan. Ada orang alasan memelihara binatang, malah ternyata dia menyiksa binatang.
gara-gara kucing masuk neraka. Mana ibadahnya, puasanya, tidak ada. Sebaliknya, coba lihat karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, masalahnya bukan masalah banyak ibadah atau sedikit ibadah. Sebagaimana di hadis yang sahih, Rasul menceritakan cerita wanita dari Bani Israel. Tidak punya kebaikan sama sekali. Malah dikenal wanita ini zina. Tak pernah punya kebaikan. Karena habis dia minum air, kemudian begitu dia turun dari sumber air, dia bertemu dengan ekor anjing yang lagi keluarin lidahnya, memberikan tanda haus. Kata wanita itu, oh kasihan anjing ini, dia merasakan haus sebagaimana saya tadi merasakan haus. Dia malah turun ke sumber air kembali, ambil air, kemudian berikan. Allah lihat perbuatannya, kata Rasulullah, Allah ampuni segala dosanya dan masuk surga. Oleh karena itu, kalau masih ingat Bapak Ibu, berusaha menjaga amal salih rutin, bermacam amal salih tapi rutin, biarpun sederhana, karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan ridha di dalam amal salih tersebut. Istri Harun al-Rashid, Harun al-Rashid seorang pemimpin khalifah, kaya raya, istrinya pun kaya raya. Dia membuat tabungan air atau apa di kota Makkah untuk jamaah haji. Jamaah haji. Juga berapa banyak yang harus disediain air minum, air apa semua untuk jamaah haji. Begitu beliau dalam cerita sejarah-sejarah, seorang anaknya pernah melihat mimpi sesudah ibunya meninggal. Melihat mimpi dan dia bertanya sama ibu, bagaimana ibu keadaanmu? Kata ibu, alhamdulillah Allah sudah ridha. Anaknya otomatis tanya, ibu, Allah ridha kepada ibu karena perbuatan bersediain minum air untuk jamaah haji yang begitu amalan besar dan dahsyat? Kata beliau, bukan. Ternyata hanya gara-gara 2 rakaat di tengah malam. Jadi masalahnya bukan amalan kita kadang-kadang merasa diri, aku sudah membangun masjid yang terbagus sedunia. Belum tentu ini yang bawa masuk surga. Tapi bisa menyentuh kepala anak yatim dan rasa kasih sayang membawa kita masuk surga. Jadi masalahnya Bapak Ibu, jangan Anda menghitungkan amalan kita sama Allah. Tapi yang kita jaga adalah ridha Allah. Bagaimana kita bisa berjuang supaya dapat ridha Allah itu. Oleh karena itu kalau kita baca surah Tabarak, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Faham itu artinya ahsanu amala? Hah? Sebaik-baik amal ya, bukan sebanyak amal. Jadi masalahnya bukan banyak, masalahnya baik, tulus, ikhlas, biarpun sederhana, semampu kita. Itu luar biasa. Ada seorang yang kita lihat awam sekali, tidak bisa apa-apa, tapi perhatiannya kepada tetangganya luar biasa. Tak pernah salat malam, tak pernah. Malah ada satu cerita dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, bagaimana seorang sahabat, ada riwayat Abdullah bin Umar, ada riwayat Amr bin Al-As, ada riwayat Abdullah bin Amru. Intinya daripada riwayat ini, Rasulullah SAW menyebutkan seorang, waktu Rasul berkumpul dengan sahabat, ada seorang sebentar lagi masuk dari pintu ini, dia ahli surga. Kalau Rasul berkata seorang ahli surga,
itu sudah terjamin. Karena yang berhak untuk menentukan siapa ahli surga dan siapa ahli neraka hanya dua, Allah dan Rasulnya. Di hari yang kedua, sahabat berkumpul juga sama Rasul, dan kata Rasul, sebentar lagi dari pintu ini akan masuk seorang dari ahli surga. Dia ahli surga. Ternyata orang yang datang kali ini sama yang dia sendiri. Di hari yang ketiga munculnya orang juga yang sama. Di antara sahabat yang mengikuti. Tapi orang itu tidak mendengar apa kata Rasul. Dia ahli surga. Begitu beliau keluar, diikutin sama seorang sahabat. Ada riwayat Abdullah bin Umar, ada riwayat Amr bin As, ada riwayat Abdullah bin Amr. Diikutin. Dan minta ninap di rumahnya. Diizinkan minta ninap di rumahnya. Ninap di rumahnya. Tapi dia ninap di rumahnya, dia mau tahu. Coba lihat Bapak Ibu, saya mengambil pelajaran dari cerita ini. Begitu semangatnya sahabat mencari amalan-amalan, berlomba-lomba, sungguh-sungguh mana amalan yang bisa mendapatkan ridha Allah. Sampai dia tinggalin keluarganya, tinggalin urusan, mau ninap di rumah orang, dia mau tahu kelebihannya apa sampai dapat 3 kali disebut ahli surga oleh Rasulullah. Akhirnya ikut, malah orangnya tidur. Sahabat nitip melihat ini tidur apa enggak. Malah sahabat ini tidak tidur. Sepanjang malam tidak ada salat malam. Besoknya tidak ada puasa. Diikutin selama 3 hari. Kok ini kayaknya kelihatan biasa-biasa aja. Salat malam tidak ada, puasa pun tidak ada. Ya, berarti saya harus tahu. Ini penasaran kan? Akhirnya bertanya, begini, apa sih amalan ente? Soalnya saya dengar Rasulullah 3 kali sebut ente ahli surga. Jadi kalau kita melihat dari sisi bahasa, aku aja yang capek. Sudah qiyamul lail, baca Quran, puasa setiap hari, Rasul sudah sebut saya ahli surga. Ente apa sih? Dia bilang, apa yang ente lihat itu aja, tidak ada kelebihan apa-apa. Cuman saya menjaga satu hal. Setiap saya tidur, saya berdoa kepada Allah. Ini yang kamu tidak memperhatikan. Saya berdoa, ya Allah, saya maafkan semua orang yang menzalimi saya, dan saya bersihkan hati, tidak ada titik hitam terhadap siapapun. Langsung kata sahabat, itu dia. Dan susah dilaksanakan. Susah? Ya memang. Manusia terlalu menahan dendam ya. Begitu dia punya kesempatan, habis-habisan. Bisa kita pura-pura maafin orang, tapi hati kita belum ikhlas. Apalagi kalau diikutin, ayo sudah, atas nama saya Ali Jabir, udah maafin. Ya udah, saya maafin. Tapi hatinya bahasa lain. Berat. Memang sifat manusia berat, suka menahan dendam itu, sakit hati itu tidak bisa dilepas. Oleh karena itu begitu, bisa orang manusia yang sudah sifatnya rendah seperti ini, dia bisa tinggalkan kerindahan itu, menjadi manusia istimewa, Allah hargai dalam surga. Seperti perbuatan tadi.